Ada saat-saat tertentu dalam hidup di mana alam semesta tampak berbisik lebih keras daripada biasanya. Ia memanggil bukan dengan suara, tapi dengan perasaan yang dalam dan sulit dijelaskan. Hati tiba-tiba terasa berat tanpa sebab, mata menjadi lebih basah walau tak ada kesedihan nyata, dan langkah terasa seperti menapaki ujung dari sesuatu, seperti batas waktu yang tidak tertulis. Jika kamu merasakan itu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah peringatan dari semesta yang selama ini kamu abaikan dalam kebisingan hidup. Jiwa terpilih, kamu tidak berada di sini karena iseng. Kamu menemukan video ini karena takdirmu mengatur segalanya dengan sangat halus, namun pasti. Semesta tidak pernah bermain-main dengan waktu dan pesan-pesan spiritual. Ketika kamu mulai mendengarkan suara kecil di dalam dirimu, saat itulah jalan besar akan mulai terbuka. Akhir bulan bukan hanya tentang tanggal yang berakhir dan lembaran kalender yang berganti. Ia adalah gerbang, sebuah pintu tipis yang memisahkan siapa yang sadar dari siapa yang tertinggal. Di balik pintu itu, ada dua kemungkinan yang akan terbuka. Naiknya takdirmu ke arah keberlimpahan, atau jatuhnya engkau ke dalam lubang pengulangan penderitaan yang sama. Dan tahukah kamu, energi akhir bulan ini sangat berbeda. Bukan karena bintang sedang bergerak aneh, tapi karena semesta sedang membereskan banyak hal yang belum kamu selesaikan. Momen ini adalah tentang menyelesaikan, melepaskan, mengikhlaskan, dan bersiap untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Namun, itu hanya diberikan kepada mereka yang siap, kepada mereka yang sadar, kepada mereka yang tidak tidur dalam kenyamanan semu. Tuhan sedang berkata kepadamu dengan cara yang lembut namun mendesak, tolong, cepat dengarkan, sebelum bulan berganti, sebelum semuanya terlambat, sebelum peluang berubah menjadi penyesalan, sebelum jalan ditutup kembali. Ini bukan ancaman, ini kasih sayang dari langit. Karena langit tahu bahwa kamu sudah terlalu sering kecewa, sudah terlalu lama tertunda, dan terlalu banyak diam dalam luka. Namun kali ini, Tuhan tidak ingin kamu hanya diam. Tuhan ingin kamu bangkit. Bangkit dengan seluruh cahaya yang selama ini kamu sembunyikan karena takut dan ragu. Jiwa terpilih, sudah cukup kamu meragukan dirimu sendiri. Sudah cukup kamu berjalan sambil menoleh ke belakang. Sudah cukup kamu membiarkan orang lain menentukan arah hidupmu. Kini, di ujung bulan ini, di detik-detik terakhir ini, semesta ingin memastikan, apakah kamu siap menyambut versi terbaik dari dirimu? Jika iya, jangan biarkan pesan ini lewat begitu saja. Biarkan jiwamu meresapinya, biarkan hatimu menghidupkannya, dan biarkan langkahmu mengikutinya. Dan jika kamu merasa pesan ini seperti menampar lembut jiwamu, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sedang dibangunkan. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dipilih, kamu disiapkan, dan kamu sedang ditarik mendekat ke takdir terbesarmu. Maka sebagai bentuk kesiapanmu, tolong bantu sebarkan pesan ini. Klik tombol suka, lalu berlangganan agar kamu tidak ketinggalan pesan penting berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena kita tidak pernah tahu kapan semesta akan berbicara lagi
denganmu melalui media ini. Dan yang terpenting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu sudah terbangun, kamu siap, dan kamu tidak akan menunda lagi. Angka 77 adalah tanda gerbang spiritual yang terbuka. Sebuah angka ganda dari kesempurnaan. Sebuah simbol bahwa kamu sedang dipanggil untuk melangkah ke takdirmu yang sejati. Jangan remehkan niat kecil ini, karena niat yang ditulis dengan kesadaran akan dikalikan berkali-kali lipat oleh semesta. Jiwa terpilih, waktumu sudah dekat. Ini bukan waktunya ragu, ini waktunya sadar. Karena sekali lagi, peringatan ini datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Tuhan berkata, cepat dengarkan sebelum bulan berganti. Bagian 1. Gerbang terakhir sebelum bulan berganti. Jiwa terpilih, kita sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak terlihat, namun sangat terasa. Di depanmu kini terbentang gerbang tak kasat mata. Gerbang yang tidak dibuka dengan kunci logika, melainkan dengan kesadaran yang dalam dan keteguhan jiwa. Gerbang ini hanya muncul di akhir-akhir bulan, saat waktu melambat dan suara-suara sunyi menjadi lebih nyaring daripada bising dunia. Ini bukan gerbang biasa. Ini adalah batas antara penundaan dan percepatan, antara stagnasi dan loncatan, antara takdir yang kamu ulang-ulang dan masa depan baru yang sedang menantimu jika kamu cukup berani. Jiwa terpilih, akhir bulan ini adalah seperti napas terakhir sebelum kelahiran baru. Ia membawa getaran yang tidak terasa oleh kebanyakan manusia, karena hanya hati yang bersih dan jiwa yang jujur yang bisa merasakannya. Itulah mengapa pesan ini datang kepadamu, bukan kepada orang lain, karena kamu sedang dipanggil, karena ada sesuatu dalam dirimu yang selama ini tertidur, dan kini waktunya untuk bangun. Apakah kamu pernah merasa seolah waktu berjalan terlalu cepat, tapi pencapaianmu seolah tak bergerak? Apakah kamu pernah memandangi kalender dan bertanya dalam diam, mengapa aku masih di titik ini, padahal aku sudah mencoba segala cara? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu sudah mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Dan di titik inilah semesta mulai mengatur ulang. Tapi ingat, semesta hanya akan bergerak untuk mereka yang siap. Gerbang akhir bulan ini akan menyeleksi, bukan dengan kejam, tetapi dengan lembut dan adil. Siapa yang masih menunda akan tertinggal. Siapa yang masih ragu akan diputar lagi dalam lingkaran yang sama. Namun siapa yang berani, meski dengan kaki gemetar, akan dibawa ke jalan yang baru, jalan yang lebih luas, lebih terang, lebih penuh keajaiban. Namun jangan salah mengira bahwa gerbang ini akan membuka dirinya begitu saja. Ia tidak dibuka dengan upacara, tidak dengan pesta, tetapi dengan pilihan-pilihan sunyi. Saat kamu memilih untuk tetap bangun ketika dunia menyuruhmu tidur. Saat kamu memilih untuk tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Saat kamu memilih untuk tetap jujur, walau kejujuran membuatmu sendirian. Itulah anak kunci yang sejati. Jiwa terpilih, jika kamu merasa hidupmu seret, seperti digenggam oleh sesuatu yang tak tampak, jika kamu merasa ada beban yang tak kunjung bisa kamu lepaskan, maka gerbang inilah jawabannya. Karena akhir bulan ini bukan hanya akhir waktu, tetapi juga kesempatan untuk menutup
satu pintu dan membuka pintu yang lebih besar. Dan pintu besar itu tidak akan datang dari luar, melainkan dari keberanianmu untuk menutup yang lama dengan kesadaran penuh. Tuhan sedang berkata, melalui kejadian-kejadian yang kamu anggap sepele, cepat selesaikan, cepat lepaskan, sebelum semuanya terlambat. Karena ketika bulan berganti, energi pun berganti. Apa yang belum kamu tutup hari ini bisa menjadi beban baru yang lebih berat di bulan berikutnya. Jangan biarkan detik-detik terakhir ini lewat tanpa makna. Jangan remehkan perasaan aneh yang muncul di dada akhir-akhir ini. Jangan abaikan bisikan kecil yang berkata bahwa ada sesuatu yang harus kamu tuntaskan. Karena bisa jadi, di balik gerbang akhir bulan ini, ada takdir baru yang sedang menunggumu. Takdir yang selama ini kamu minta dalam doa-doa terpendammu. Takdir yang sudah siap menghampirimu, asal kamu bersedia melangkah. Langkahmu mungkin kecil, tapi jika itu dilakukan dengan kesadaran, maka langit akan menganggapnya sebagai sebuah keberanian besar. Maka sekarang, biarkan dirimu bangkit lagi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar bahwa ini waktumu. Dan jika kamu membaca ini, itu artinya Tuhan sudah memberimu sinyal terakhir sebelum bulan berganti, dan pintu kesempatan itu tertutup kembali. Bagian 2. Getaran yang tidak kamu sadari. Jiwa terpilih. Pernahkah akhir-akhir ini kamu merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik tirai realita? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi cukup kuat untuk membuat hatimu gelisah, dadamu sesak, dan tidurmu tak nyenyak? Itu bukan kebetulan. Itu bukan perasaan kosong. Itu adalah getaran dari alam semesta yang sedang mencoba membangunkanmu dari tidur panjangmu. Karena di akhir bulan seperti ini, energi bergerak dengan lebih intens. Ia menyentuh jiwa-jiwa yang selama ini terlalu lama menunda keberanian. Ia mengetuk pintu batin mereka yang terlalu lama membiarkan dirinya terjebak dalam ketakutan, keraguan, dan kebisingan dunia. Jiwa terpilih. Kamu mungkin merasa tidak ada yang berubah, padahal sebenarnya banyak yang sedang bergetar dalam dimensi tak terlihat. Semesta sedang menyusun ulang alur hidupmu, menggeser jalan, mempertemukan takdir, dan menghapuskan hal-hal yang sudah tidak lagi layak kamu bawa. Tapi semua itu tidak akan terlihat oleh mata yang sibuk menatap layar, tidak akan terdengar oleh telinga yang terus disibukkan dengan omongan orang lain, dan tidak akan dirasakan oleh hati yang sudah beku karena terlalu sering dikhianati. Kamu harus diam sejenak. Bukan diam dalam putus asa, tapi diam yang penuh kesadaran. Diam yang membuka ruang di dalam dirimu, agar kamu bisa mendengar bukan suara dunia, tapi suara jiwamu sendiri. Getaran ini hadir sebagai peringatan lembut bahwa sesuatu yang besar akan datang jika kamu cukup peka, tapi juga sebagai teguran bahwa jika kamu terlalu sibuk dengan kesibukan yang tidak bermakna, maka kamu akan melewatkan panggilan yang seharusnya kamu jawab. Berapa banyak di antara kita yang terus berlari, mengejar sesuatu yang bahkan tidak tahu untuk apa dikejar? Berapa banyak dari kita yang mengabaikan suara hati, lalu bertanya, mengapa hidup terasa kosong? Jiwa terpilih, kamu berbeda, karena kamu dipilih untuk merasakan lebih dalam. Kamu diberi beban yang lebih berat, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkan akar jiwamu. Getaran yang kamu rasakan bukan ilusi,
Itu adalah gelombang perubahan. Itu adalah panggilan dari takdir barumu. Dan hanya kamu yang bisa menjawabnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk kamu mulai bergerak. Karena kesempurnaan adalah ilusi yang akan terus menunda langkahmu. Mulailah sekarang, walau dengan langkah kecil. Mulailah sekarang, walau dengan hati yang masih takut. Mulailah sekarang, walau kamu belum yakin bagaimana akhirnya. Karena setiap getaran dari langit hanya akan menjadi kenyataan jika kamu berani menyambutnya dengan kesadaran. Ingatlah ini, tidak ada perubahan besar yang datang dengan pengumuman megah. Seringkali ia datang diam-diam, di akhir malam, di ujung bulan, saat hanya sedikit yang benar-benar memperhatikannya. Dan mereka yang peka akan bangun dari tidurnya. Mereka akan mendengar, mereka akan merasakan, mereka akan berkata dalam Bagian 3. Ada yang sedang dipersiapkan untukmu. Jiwa terpilih. Jika kamu merasa hari-hari belakangan ini seperti diam, seperti segala doa yang kamu panjatkan hanya menggema kembali ke dadamu sendiri, dan segala usaha yang kamu lakukan hanya menghasilkan sunyi, maka ketahuilah bahwa justru di balik keheningan itulah semesta sedang bekerja lebih keras dari yang kamu bayangkan. Ada yang sedang dipersiapkan untukmu. Bukan hadiah kecil, bukan remeh-temeh dunia, melainkan sesuatu yang agung, sesuatu yang akan mengubah caramu memandang hidup ini selamanya. Namun, seperti petani yang tidak bisa melihat biji yang tumbuh di bawah tanah, begitu pula dengan takdirmu. Ia sedang berakar, perlahan tapi pasti, dan sebentar lagi akan menembus permukaan kehidupanmu. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi itu bukan berarti tidak ada yang terjadi. Justru saat kamu merasa paling diam, saat kamu merasa paling sendiri, saat itulah roda takdir bergerak dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh waktu manusia. Semesta tidak bekerja berdasarkan jam tangan, tapi berdasarkan kesiapan jiwamu. Dan ketika jiwamu mulai bersih dari rasa iri, bebas dari kemarahan yang tidak disadari, dan cukup ikhlas menerima apapun bentuk perjalananmu, maka pintu-pintu itu akan terbuka, satu persatu, perlahan tapi pasti. Ada peran baru yang sedang menantimu. Ada panggung baru yang sedang disusun untukmu. Bukan untuk pamer, tapi untuk menebar makna. Ada keberlimpahan yang akan segera hadir dalam hidupmu. Bukan sekadar uang atau benda-benda mewah, tapi keberlimpahan dalam bentuk rasa tenang, hubungan yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang bisa mencintai tanpa perlu dibalas dengan syarat. Namun keberlimpahan itu tidak bisa dititipkan ke hati yang masih ragu. Tidak bisa ditanamkan di tanah jiwa yang belum siap menerima cahaya. Itulah mengapa akhir bulan ini penting, karena ia bukan hanya penutup waktu, tapi juga penutup luka-luka lama yang harus kamu sembuhkan sendiri. Jiwa yang masih membawa beban lama tidak akan kuat menampung takdir baru. Dan kamu sedang dipanggil untuk membersihkan ruang batinmu. Bersihkanlah segala dendam yang diam-diam masih kamu peluk. Lepaskanlah semua kekecewaan yang kamu pikir bisa kamu simpan diam-diam. Maafkanlah, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu berhak bebas. Karena setelah kamu melakukannya, sesuatu yang selama ini kamu kira tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuatu yang selama ini kamu minta dalam diam akan mengetuk pintu hidupmu
tanpa aba-aba. Jiwa terpilih, jika kamu merasa tak satu pun pintu terbuka, maka mungkin Tuhan sedang membangunkanmu untuk menjadi pintu itu sendiri. Menjadi jawaban bagi doa orang lain, menjadi cahaya dalam kegelapan orang lain. Dan untuk itu, kamu harus benar-benar siap. Akhir bulan ini adalah waktu penyusunan akhir, seperti panggung yang akan dinaiki tokoh utama. Dan kamu adalah tokoh itu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah melewati banyak hal tanpa kehilangan nurani. Jangan anggap sepi ini sebagai hukuman. Anggap ia sebagai pemurnian. Anggap ia sebagai tempat kamu mengasah dirimu tanpa disorot siapapun. Karena nanti, ketika waktunya tiba, semua akan melihat cahayamu bersinar, dan mereka akan bertanya, "Kapan kamu tumbuh begitu kuat?" Dan kamu akan menjawab dalam hatimu, "Saat semua orang tak melihatku, saat hanya Tuhan yang tahu betapa kerasnya aku bertahan." Ingatlah ini, jiwa terpilih. Takdir tidak pernah terburu-buru, karena ia tahu kapan waktu terbaik untuk datang. Dan jika kamu bisa bertahan di ujung bulan ini, maka kamu akan memasuki awal yang tidak akan kamu sesali seumur hidupmu. Bagian 4. Setan dari masa lalu akan mencoba menggoda lagi. Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa sebelum sebuah jiwa naik ke tangga berikutnya, ia akan selalu diuji oleh bayangan dari masa lalunya sendiri. Dan ujian terbesar itu tidak datang dalam bentuk gemuruh atau bencana besar. Ia datang dalam bisikan kecil, dalam rayuan halus, dalam perasaan yang dulu pernah kamu kalahkan, tapi kini muncul kembali, seolah menantangmu satu kali lagi. Di akhir bulan seperti ini, ketika alam sedang bersiap menutup satu bab dan membuka lembaran baru, akan datang godaan yang tidak kamu duga. Bisa jadi dari seseorang yang dulu pernah kamu tangisi, atau dari kebiasaan buruk yang selama ini sudah kamu tinggalkan. Bisa juga dari pikiran-pikiran lama yang kamu kira sudah mati, tapi ternyata hanya tertidur. Setan dari masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu celah. Dan celah itu muncul saat kamu lelah, saat kamu ragu, saat kamu merasa tidak layak. Jangan heran jika tiba-tiba kamu merasa ingin kembali kepada hal-hal yang dulu membuatmu jatuh. Jangan kaget jika tiba-tiba kamu bertanya, "Apa salahnya sekali lagi saja?" Atau, "Mungkin aku terlalu keras pada diri sendiri." Itu bukan suara jiwamu. Itu adalah jebakan. Itu adalah pintu yang seolah terbuka lebar, tapi akan membawamu kembali ke kegelapan yang telah kamu tinggalkan dengan susah payah. Jiwa terpilih, kamu sedang dalam proses naik, dan setiap kenaikan membutuhkan pelepasan. Tapi justru, ketika kamu hendak naik, masa lalu akan mencoba menarikmu ke bawah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terang, dan kegelapan selalu gelisah di hadapan cahaya. Ingatlah, masa lalu akan selalu lebih mudah dipahami, lebih nyaman karena sudah dikenali, dan lebih menggoda karena sudah akrab. Tapi kamu tidak dipilih untuk mengulang. Kamu dipilih untuk menuntaskan. Kamu tidak ditakdirkan untuk terus berkubang dalam cerita yang sama, dengan aktor yang sama, dan luka yang sama. Mungkin rasa sepi akan mendatangimu. Mungkin tubuhmu akan mengingat sentuhan yang dulu, atau pikiranmu akan merindukan kenangan yang pernah terasa manis, walau penuh racun. Namun jiwa yang terpilih akan tahu bahwa tidak semua yang dirindukan pantas untuk kembali. Bahwa tidak semua yang nyaman layak untuk ditinggali. Dan bahwa cinta sejati bukan tentang kembali ke tempat yang sama, tapi tentang berjalan maju
meski sendiri. Jangan biarkan kesepian mengaburkan visi besarmu. Jangan biarkan ketakutan membuatmu berdamai dengan sesuatu yang dulu hampir menghancurkanmu. Jangan izinkan kenangan merantai kakimu, karena langit sudah menyiapkan jalan yang baru. Akhir bulan ini akan menjadi gerbang uji bagi jiwamu. Jika kamu bisa melewati satu malam tanpa menghubungi seseorang yang tidak lagi layak, kamu sedang menang. Jika kamu bisa menahan lidah dari kata-kata dendam kepada orang yang menyakitimu, kamu sedang naik. Jika kamu bisa menatap masa depan dengan penuh kepercayaan, walau masa lalu mencoba menakutimu, maka kamu sedang dipersiapkan untuk takdir yang jauh lebih megah. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu layak untuk hidup yang damai, bahwa kamu berhak untuk cinta yang tidak menyakitkan, dan bahwa kamu pantas untuk maju walau harus meninggalkan banyak hal yang pernah kamu perjuangkan. Terkadang kemenangan sejati bukanlah ketika kamu mendapatkan sesuatu, melainkan ketika kamu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak lagi cocok untuk jiwamu. Dan jika malam ini kamu bisa tidur tanpa air mata, jika kamu bisa melewati akhir bulan ini tanpa membuka luka lama, maka langit akan mencatat kemenangan itu bukan sebagai keberhasilan kecil, tapi sebagai momen sakral ketika jiwa terpilih memilih terang dan bukan kegelapan. Karena sesungguhnya yang sedang menantimu jauh lebih indah daripada yang pernah kamu tangisi. Tapi kamu harus benar-benar melepaskan yang lama untuk bisa menggenggam yang baru dengan penuh utuh. Bagian 5. Cahaya besar akan datang kepada mereka yang bertahan jiwa terpilih. Di balik setiap malam gelap yang kamu lewati dengan diam, di balik setiap tetes air mata yang tidak kamu pamerkan, di balik setiap penolakan yang kamu telan, dalam sunyi, semesta sedang menyusun mahkota untukmu. Tidak, ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah patah, namun memilih untuk tetap melangkah. Karena sesungguhnya, cahaya tidak datang kepada mereka yang sempurna, melainkan kepada mereka yang setia bertahan, meski dalam ketidaksempurnaan yang menyakitkan. Bertahan bukan berarti tidak pernah lelah. Bertahan bukan berarti tidak pernah ingin menyerah. Bertahan adalah tentang memilih untuk tetap berdiri, walau lutut gemetar, walau hati penuh retak, walau dunia seolah tidak menyisakan ruang untuk harapan. Dan tahukah kamu, jiwa terpilih, cahaya besar itu, kini sedang bergerak, mendekat padamu. Bukan karena kamu telah mencapai segala syarat, tapi karena kamu tidak berhenti. Bahkan saat tidak ada satupun yang menyemangatimu. Langit memperhatikanmu. Semesta merekam ketulusanmu. Tuhan menyimpan air matamu sebagai benih dari keberlimpahan yang akan Ia jatuhkan tepat pada waktunya. Akhir bulan ini bukanlah sekadar penutupan tanggal. Ia adalah momen yang dipilih oleh langit untuk menakar siapa saja yang benar-benar siap menerima cahaya itu. Bukan mereka yang hanya meminta dalam kemewahan doa, tapi mereka yang menunggu dalam diam, menjalani hidup dengan sabar, dan terus memaafkan meski luka belum sepenuhnya hilang. Cahaya itu tidak akan datang dengan dentuman besar. Ia hadir dengan pelan, seperti mentari yang perlahan naik setelah malam panjang. Kamu tidak akan sadar kapan tepatnya ia menyentuh hidupmu. Tapi kamu akan tahu, karena tiba-tiba saja jiwamu terasa lapang, hatimu terasa damai, dan hidupmu mulai selaras dengan langkah-langkah yang dulu terasa berat. Mungkin ia akan datang dalam bentuk
seseorang yang baru, yang tidak pernah menyakitimu, seperti mereka yang lalu. Atau mungkin dalam bentuk rezeki yang tidak kamu sangka, yang datang dari arah yang bahkan tak kamu perkirakan. Atau mungkin ia datang dalam bentuk ketenangan, yang membuatmu berkata dalam hati, inilah kebahagiaan yang selama ini ku cari. Namun ingatlah, cahaya itu tidak akan datang kepada mereka yang mengeluh dan berputar di tempat, melainkan kepada mereka yang berjalan terus, walau jalannya sepi, walau jalannya licin, walau jalannya menusuk hati. Jiwa terpilih, setiap luka yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membuat ruang yang cukup luas, agar cahaya besar itu bisa masuk dan tinggal di sana. Kamu bukan ditinggalkan, kamu sedang dikosongkan dari segala hal yang tidak pantas bersamamu dalam bab selanjutnya. Karena Tuhan tidak ingin kamu membagi cahaya yang agung itu dengan orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan jika kamu bertanya dalam hati, mengapa semuanya terasa berat menjelang akhir bulan ini? Itu karena kamu sedang berada di ambang kelahiranmu yang baru. Cahaya besar tidak akan jatuh pada jiwa yang belum selesai dengan bayangannya sendiri. Ia hanya turun kepada mereka yang telah menyelesaikan urusan batin, yang telah melepaskan dendam, dan yang telah memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Dengan penuh penerimaan, bertahanlah meski lelah, karena sesungguhnya kamu sedang mendekati cahaya. Dan ketika ia datang, semua tangismu akan berubah menjadi kekuatan, semua lukamu akan menjadi pintu hikmah, dan semua perjuanganmu akan menjadi alasan mengapa kamu layak berdiri di tempat yang lebih tinggi. Jangan mundur, karena di titik inilah takdirmu sedang berubah, dan cahaya itu hanya akan menyapa mereka yang tetap bertahan hingga akhir. Bagian 6. Ujian terakhir sebelum takdir berubah. Jiwa terpilih di setiap perjalanan agung akan selalu ada satu titik ujian terakhir. Ujian yang tak diberi tanda, tak disertai peringatan, dan seringkali datang dalam bentuk paling mengejutkan. Dan kamu kini sedang berdiri tepat di titik itu. Akhir bulan ini bukan hanya penghujung waktu. Ia adalah gerbang besar yang memisahkan siapa yang siap naik kelas dan siapa yang masih terjebak dalam pelajaran lama yang belum usai. Inilah ujian terakhirmu, ujian yang tidak akan bertanya seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa banyak kamu mengerti. Ia tidak akan menilai seberapa keras kamu bicara, tapi seberapa tenang kamu diam di tengah badai. Mungkin ujian itu datang dalam bentuk orang yang tiba-tiba mengecewakanmu, mungkin dalam bentuk kegagalan yang menyakitkan, atau dalam bentuk kesempatan yang menggoda, tapi tidak sesuai dengan nilai yang kamu pegang erat. Saat ujian itu datang, banyak yang memilih jalan mudah, menyerah, membalas, atau pura-pura tidak peduli. Namun jiwa yang terpilih akan memilih yang sulit, tapi mulia. Karena ia tahu bahwa keberhasilan sejati bukan datang dari dunia, tetapi dari langit yang memperhatikan setiap bisikan batinmu. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan hatimu yang paling dalam. Ujian terakhir ini bukan untuk menjatuhkanmu. Ia hadir untuk memastikan bahwa kamu benar-benar siap. Karena yang akan datang setelah ini bukanlah sembarang bab, melainkan bab di mana kamu mulai hidup sebagai diri yang baru, dengan takdir yang lebih tinggi dan peran yang lebih besar. Namun, takdir itu hanya akan diberikan kepada mereka yang membuktikan bahwa ia tidak tergoda oleh bayangan lama, tidak runtuh oleh ego sesaat, dan tidak goyah meski jalannya penuh kerikil dan duri. Jika kamu merasa akhir bulan ini lebih berat dari biasanya, itu karena kamu sudah semakin dekat. Dan semakin dekat kamu dengan perubahan besar, semakin kuat pula ujian yang datang padamu.
karena hanya yang benar-benar teruji yang akan dipercaya untuk membawa cahaya. Tuhan tidak akan memberimu takdir besar jika kamu masih mudah terbakar oleh amarah kecil. Tuhan tidak akan memberimu peran penting jika kamu masih menunggu validasi dari mereka yang tak mengerti dirimu. Dan Tuhan tidak akan menyerahkanmu pada keberlimpahan jika kamu masih menyimpan dendam di sudut hati yang seharusnya menjadi rumah bagi kedamaian. Maka jika ujian itu datang, dan pasti datang, tetaplah ia, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tanda. Tanda bahwa langit sedang menilai kesiapanmu, tanda bahwa semesta sedang mencatat kesungguhanmu. Bersikaplah dewasa ketika orang lain bersikap kekanak-kanakan. Berbuatlah baik bahkan ketika yang kamu terima hanyalah keacuhan. Pilihlah jalan terang walau langkahnya lebih sepi, karena sesungguhnya kamu tidak sedang berurusan dengan manusia, tapi sedang diuji oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Dan ketika kamu berhasil melewati ujian ini, bukan dengan amarah, bukan dengan pelarian, tapi dengan keberanian dan keteguhan hati, maka kamu akan sampai pada titik di mana takdir mulai mengalir padamu tanpa bisa dihentikan. Pintu-pintu yang selama ini kamu gedor akan terbuka sendiri. Nama yang selama ini kamu sebut dalam harapan akan datang tanpa kamu cari. Rezeki yang selama ini kamu kejar akan mengejarmu kembali. Dan kehidupan yang selama ini kamu impikan akan mulai menjadi nyata. Pelan, tapi pasti. Jiwa terpilih. Akhir bulan ini adalah waktu ujian. Tapi ini bukan ujian biasa. Ini adalah penentu arah hidupmu ke depan. Apakah kamu akan melanjutkan babak lama dalam lingkaran yang sama? Atau kamu akan membuka lembaran baru dengan cahaya yang lebih terang? Jawabannya ada padamu. Dan ujian inilah yang akan menentukan segalanya. Bertahanlah. Hadapi dengan penuh kesadaran. Karena jika kamu lulus ujian ini, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 7. Pintu langit akan terbuka bagi yang sadar. Jiwa terpilih. Di dunia ini banyak yang berjalan tanpa benar-benar tahu kemana arah mereka. Banyak yang hidup dalam bayangan orang lain, dan banyak pula yang terus melangkah hanya karena terbiasa, bukan karena sadar. Namun kamu berbeda. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi yang sadar. Sadar akan siapa dirimu sebenarnya. Sadar akan apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Dan sadar bahwa saat ini, di penghujung bulan, ada pintu langit yang sedang terbuka. Namun hanya bisa dilewati oleh mereka yang benar-benar bangun dari tidur panjangnya. Bukan tidur fisik, tapi tidur kesadaran. Saat kamu sadar, kamu akan mulai melihat tanda-tanda yang dulunya kamu anggap kebetulan. Kamu akan menyadari bahwa segala hal yang menyakitimu, yang membuatmu hampir menyerah, yang membuatmu menangis dalam diam, semuanya bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari pembersihan. Langit tidak akan pernah mengangkat seseorang tanpa terlebih dahulu membersihkannya. Dan pembersihan itu seringkali tidak menyenangkan, karena ia mencabut akar-akar kelekatan yang selama ini kamu genggam terlalu erat. Ia melepaskan hubungan, memisahkan keadaan, membawa jarak, agar kamu kembali ke pusat kekuatanmu, dirimu sendiri. Kini, saat pintu langit terbuka, ia tidak bersuara, ia tidak berteriak, ia hanya menunggu. Menunggu siapa yang cukup tenang untuk menyadarinya, dan cukup berani untuk melangkah masuk. Jiwa terpilih. Pintu langit tidak dibuka dengan kemewahan dunia, tidak dengan popularitas, tidak pula dengan kata-kata yang mengesankan. Pintu langit dibuka dengan kesadaran. Dan kesadaran sejati hanya muncul dari jiwa yang telah melalui badai, namun memilih untuk tetap lembut. Yang telah dikhianati,
namun tidak menjadi keras, yang telah kehilangan, namun tetap memiliki harapan. Jika kamu saat ini merasa hatimu lebih dalam, perasaanmu lebih peka, dan jiwamu seperti ingin bergerak ke arah yang belum kamu kenali, itulah tandanya. Kamu sedang dipanggil untuk melangkah ke dalam pintu langit itu. Namun hanya kamu yang bisa memilih apakah kamu akan mendengarkan panggilan itu atau mengabaikannya untuk kembali tidur bersama keraguan dan kebisingan dunia. Langit tidak memaksa, ia hanya membuka peluang, dan peluang itu tidak akan selalu tersedia. Ada waktu-waktu tertentu di mana ia hadir, dan akhir bulan ini adalah salah satu momen paling penting itu. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, jika kamu benar-benar ingin naik ke takdir yang lebih tinggi, maka ini saatnya kamu bangun sepenuhnya. Bangun bukan hanya dari kelalaian, tapi dari semua ilusi yang selama ini membuatmu merasa kecil, merasa tidak layak, dan merasa bahwa kamu tidak bisa. Kamu bisa, kamu layak, dan kamu memang ditakdirkan untuk hal-hal besar, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terpilih. Karena kamu sudah melalui hal-hal yang tidak semua orang bisa tahan, dan kamu tetap berdiri. Kini, saat pintu langit terbuka, tetaplah ke dalam dirimu. Lihat betapa jauh kamu telah melangkah, betapa dalam kamu telah menyelami luka, dan betapa kuat kamu telah bertahan tanpa banyak yang tahu. Saat ini bukan waktunya meragukan dirimu. Ini waktunya memeluk dirimu sendiri, menghormati perjalananmu, memaafkan apa yang belum bisa kamu ubah, dan mulai melangkah ke arah cahaya yang sudah lama menunggumu. Jiwa terpilih, saat kamu memilih untuk sadar, semesta akan memilih untuk mempercepat segalanya. Apa yang dulu lambat akan bergerak, apa yang dulu berat akan terasa ringan, dan apa yang dulu jauh akan tiba mendekat. Tapi semua itu hanya mungkin jika kamu benar-benar bangun. Bangun dengan seluruh hatimu, bangun dengan seluruh kesadaranmu, dan biarkan pintu langit itu menyambutmu, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai jiwa yang siap menjalani takdirnya yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, yang membedakan mereka yang biasa dengan yang luar biasa bukan bakat, bukan harta, bukan kekuatan, tapi kesadaran. Dan kamu, jiwa terpilih, telah sampai pada titik itu. Masuki pintu itu dengan tenang. Langit sedang menunggumu. Jiwa terpilih, jika kamu telah sampai di titik ini, membaca, merenungi, dan meresapi setiap bagian dari pesan yang dikirimkan semesta, maka itu artinya jiwamu sudah terbangun. Bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini, bukan tanpa alasan kamu merasa tergugah, karena semua ini adalah panggilan, dan kamu telah menjawabnya. Akhir bulan ini bukan sekadar penghujung waktu. Ia adalah gerbang perubahan. Ia adalah kesempatan terakhir untuk meninggalkan versi lamamu yang penuh luka, penuh keraguan, dan penuh penundaan. Kini waktunya kamu berdiri tegak. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Waktunya kamu menatap hari esok dengan mata yang tidak lagi redup oleh luka, melainkan bercahaya oleh harapan baru. Jangan biarkan keraguan merampas takdirmu. Jangan izinkan masa lalu mencuri masa depanmu. Jangan tunda lagi langkah kecil yang bisa membuka jalan besar. Karena kebaikan sedang bergerak, cahaya sedang mendekat, takdir sedang menanti siapa yang benar-benar siap. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu dari sedikit jiwa yang dipanggil untuk menyambutnya. Tuhan tidak memanggil orang yang kuat. Tuhan memanggil orang yang bersedia. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari otot, tapi dari hati yang tetap memilih kebaikan, meski pernah disakiti. Dan kamu telah melewati banyak hal dengan ketulusan. Kini saatnya kamu dipulihkan.
Jadi, dengan segala cinta dan harapan yang tulus, aku mengajakmu untuk meneguhkan niat, untuk tidak menunda lagi, untuk tidak menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik adalah sekarang. Bantu sebarkan pesan ini kepada jiwa-jiwa lain yang juga mungkin sedang tersesat dalam sunyi. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta berikutnya tidak terlewat olehmu. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai pertanda bahwa kamu siap. Siap menerima cahaya, siap membuka lembaran baru, siap menjemput takdir yang selama ini hanya berani kamu bisikkan dalam doamu yang paling sunyi. Semoga akhir bulan ini menjadi permulaan baru. Semoga kamu menjadi jiwa yang bukan hanya bertahan, tapi juga bersinar. Dan jika suatu saat kamu mulai ragu, ingat satu hal ini. Langit tidak pernah salah memilih. Jika kamu dipanggil, itu artinya kamu mampu. Sampai kita bertemu di puncak takdirmu, dengan langkah yang teguh dan jiwa yang menyala. Kamu tidak sendirian, semesta bersamamu.